Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku dengan Reza Triandani. Jadi di video kali ini tentunya akan memiliki pembahasan yang berbeda dari video sebelumnya. Tapi tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konseling karir industri dengan dosen pembimbing Budita Kurniasari. Nah, tujuan dari pembuatan video ini tuh sama dengan video sebelumnya, tapi pembahasannya tentunya berbeda dong. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai teori perkembangan karir Donald E. Super. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai apa aja sih yang ada di teori perkembangan karir Donald E. Super itu. Yuk, simak pada penjelasan aku berikutnya. Oke, yang pertama yaitu mengenai penjelasan konsep dasar teori perkembangan karir Donald E. Super. Jadi menurut Super ini, konsep dasar dari perkembangan karir itu adalah konsep diri. Konsep diri yaitu sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan jabatan yang akan dipegang atau vocational self concept. Jadi konsep diri vocational atau vocational self concept ini itu merupakan sebagian dari keseluruhan gambaran konsep diri. Jadi vocational self concept ini itu ada di dalam konsep diri itu. Nah, dalam vocational self concept ini itu akan membawa pada vocational satisfaction. Jadi sebelumnya aku akan menjelaskan dulu vocational self concept itu gimana sih. Jadi vocational self concept ini itu akan tumbuh atau berkembang dengan seiring pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif individu. Jadi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif itu juga akan menjadi salah satu indikasi dari perkembangan vocational self concept itu. Kemudian observasi terhadap jabatan tertentu. Yang ketiga yaitu identifikasi dengan orang-orang dewasa yang sudah bekerja. Jadi seperti mengamati atau mengobservasi terhadap orang-orang atau pekerjaan-pekerjaan tertentu dari orang dewasa. Kemudian yang keempat ada penghayatan pengalaman hidup. Jadi tentunya individu memiliki pengalaman masing-masing, entah itu pengalaman saat dia belajar, saat dia bekerja, atau saat dia sedang menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima yaitu pengaruh dari lingkungan. Tentunya individu tidak lepas dari pengaruh dari lingkungan, entah itu lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, atau lingkungan masyarakat. Nah, penyadaran dari kesamaan dan perbedaan antara diri sendiri dan semua orang itu tadi diperoleh dari tumbuhnya vocational self concept itu. Akhirnya terbentuk suatu gambaran diri yang vokasional. Gambaran diri ini tuh menumbuhkan dorongan internal yang mengarahkan seseorang ke suatu bidang jabatan yang memungkinkan untuk mencapai kesuksesan dan merasa puas atau yang disebut sebagai vocational satisfaction. Nah, semakin bagus vocational self concept ini, maka akan semakin bagus juga vocational satisfaction-nya. Nah, hal ini tuh bisa menyebabkan seseorang mampu mewujudkan gambaran diri atau konsep diri dalam suatu bidang jabatan yang paling memungkinkan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi, seseorang yang bisa mengembangkan vocational self concept-nya dengan baik, maka dia juga akan mengekspresikan dirinya dengan baik dalam suatu bidang atau jabatan yang membuat dirinya merasa nyaman dan puas. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai tahap perkembangan karir Super. Dalam tahap perkembangan karir menurut Donald E. Super ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pertumbuhan, yang kedua tahap eksplorasi, yang ketiga yaitu tahap pembentukan, yang keempat ada tahap pemeliharaan, dan yang kelima ada tahap kemunduran. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan dulu mengenai tahap perkembangan atau growth. Nah, pada tahap ini itu rentang usianya itu mulai dari 0 sampai 14 tahun. Jadi mulai dari sejak lahir hingga pada masa remaja. Nah, pada tahap ini tuh ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik dan psikologis.
Pada tahap ini, individu itu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Jadi, di sini itu ada perkembangan kapasitas atau kemampuan, kemudian sikap, minat, dan kebutuhan yang terkait dengan konsep diri individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu pada tahap kedua, yaitu tahap eksplorasi. Rentang usia pada tahap eksplorasi ini yaitu pada 15 sampai 24 tahun. Pada tahap ini tuh ditandai dengan fase tentatif, di mana kisaran pilihan itu dipersempit tapi belum final. Jadi pada tahap ini tuh dimulai sejak individu itu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Jadi di sini dia sudah sadar bahwa pekerjaan itu adalah penting dalam aspek kehidupan dirinya. Nah, pada awal masa ini atau masa fantasi, individu itu menyatakan pilihan pekerjaan seringkali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Karena pada tahap ini tuh individu masih mengeksplorasi tentang pekerjaan dalam aspek kehidupannya. Oke, selanjutnya yaitu pada tahap ketiga adalah tahap establishment atau tahap pembentukan. Rentang usia pada tahap ini yaitu 25 sampai 44 tahun, ditandai dengan trial dan stabilisasi melalui pengalaman kerja. Nah, pada tahap ini tuh sangat erat berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat dia mulai bekerja. Nah, pada masa ini tuh individu itu sedang mencoba-coba cara ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi sebelumnya itu benar atau tidak. Sebagian masa ini tuh adalah masa tryout atau masa coba-coba. Individu itu mungkin saja bisa menerima pekerjaan dengan perasaan pasti bahwa ia akan mengganti pekerjaan jika merasa tidak cocok. Dan jika pilihan pekerjaannya itu menghasilkan positif atau menjadikan pilihan tersebut mantap, maka individu tersebut akan memasukkan pilihan pekerjaan itu sebagai aspek dari konsep dirinya serta kesempatan terbaik untuk mendapatkan kepuasan kerja. Kemudian pada tahap keempat yaitu tahap maintenance atau pemeliharaan. Rentang usia pada tahap ini yaitu antara 45 sampai 64 tahun. Ditandai dengan proses penyesuaian berkelanjutan untuk memperbaiki posisi dan situasi kerja. Nah, pada tahap ini individu itu udah berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaannya. Pada intinya individu itu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan dan merubah atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan. Jadi seperti istilahnya dia mengeliminasi aspek-aspek yang tidak menyenangkan, seperti menyaring mana yang memberi dia kepuasan dan mana yang tidak. Tetapi tidak sampai individu itu meninggalkan pekerjaannya. Individu itu tetap pada pekerjaan itu, tapi dengan cara menyaring aspek mana yang menurut dia menguntungkan dan aspek mana yang merugikan bagi individu itu sendiri. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap kelima adalah deadline atau kemunduran. Rentang usia pada tahap ini yaitu kisaran 65 tahun ke atas. Ditandai dengan pertimbangan-pertimbangan prapensiun, kemudian output kerja, dan akhirnya pensiun. Nah, pada tahap ini tuh menjelang berhenti bekerja atau pre-retirement. Pada tahap ini tuh perhatian individu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya itu dapat memenuhi syarat output atau hasil minimal sekalipun. Individu pada tahap ini tuh lebih memperhatikan usaha untuk mempertahankan prestasi pekerjaannya daripada upaya untuk meningkatkan prestasi kerjanya, karena pada tahap ini tuh merupakan sudah tahap akhir atau ketika dia sebelum pensiun. Jadi individu lebih mementingkan pada mempertahankan pekerjaan tersebut daripada meningkatkan. Nah, dari penjelasan mengenai teori perkembangan karir Donald E. Super tadi dapat memperoleh kesimpulan bahwa perkembangan karir merupakan proses seumur hidup yang terjadi pada periode-periode perkembangan tertentu. Misal dari masa sejak lahir hingga masa pra-pensiun atau masa kisaran dewasa awal dan dewasa akhir. Kemudian penyelesaian tugas-tugas yang sesuai pada masing-masing tahapan merupakan indikasi dari kematangan vokasional atau vocational maturity.
Nah, sekian penjelasan dari aku mengenai video kali ini. Semoga apa yang sudah aku sampaikan sepanjang video bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.